Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Iqtada Muhammadan, NIM 199201112 dari kelas 04 mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas besar mata kuliah PL 1202 Teknik Komunikasi dan Presentasi. Saya akan menjelaskan tentang analisis perlengkapan ruas jalan raya Balen. Berikut ini poster saya. Jalan Raya Balen terletak di Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Jalan Raya Balen merupakan bagian dari Jalan Raya Babat Bojonegoro, yaitu jalan yang menghubungkan Kecamatan Babat dengan batas Kota Bojonegoro. Berdasarkan RT RW Kabupaten Bojonegoro tahun 2011 sampai 2031, Pasal 9 Ayat 2 huruf A butir 1, Jalan Raya Babat Bojonegoro termasuk dalam jaringan jalan kolektor berstatus nasional. Batas wilayah yang saya observasi dibatasi oleh SMPN 1 Balen di bagian timur dan SPBU Pertamina di sebelah barat. Potensi wilayah yang saya observasi yaitu Jalan Raya Balen merupakan jalan yang ramai oleh pengendara. Salah satu faktor yang menjadikannya ramai adalah keberadaan banyak pertokoan dan aktivitas ekonomi, layanan publik, dan instansi pendidikan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan menyediakan halte untuk menertibkan pengendara yang berlalu lalang dan sebagai tempat pemberhentian penumpang angkutan umum. Selain halte, juga tersedia masjid yang berpotensi sebagai tempat berhenti sementara. Namun, halte ini tidak dirawat dengan baik. Terlihat dengan adanya coretan tak beraturan di bagian penandanya dan rusaknya trotoar paving. Di bagian kiri disajikan hasil observasi yang saya lakukan. Terlihat bahwa jalan rusak dan tidak tersedia sarana khusus untuk pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Lalu di bagian kanan terdapat tabel perbandingan kondisi faktual dan kondisi ideal berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Umum Nomor 13 Tahun 2011. Pada indikator kondisi jalan, kondisi idealnya yaitu jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Namun kondisi faktualnya, jalan rusak, sebagian tergenang air, bergelombang, tidak rata, retak-retak, dan berlubang. Pada indikator marka jalan, kondisi idealnya yaitu ada dan terlihat jelas. Namun kondisi faktualnya di beberapa titik mulai memudar. Pada indikator rambu lalu lintas, kondisi idealnya yaitu ada dan terlihat jelas. Kondisi faktualnya beberapa tiangnya miring dan kurang terlihat karena terhalang dahan dan dedaunan pohon. Pada indikator alat pemberi isyarat lalu lintas, kondisi idealnya ada, terlihat jelas, dan berfungsi dengan baik. Dan kondisi faktualnya terdapat lampu penyeberangan yang terlihat jelas dan berfungsi dengan baik. Pada indikator lampu penerangan jalan, kondisi idealnya yaitu ada, terlihat jelas, dan berfungsi dengan baik. Dan kondisi faktualnya ada, terlihat jelas, dan berfungsi dengan baik. Pada indikator rel pengaman atau guardrail, kondisi idealnya yaitu ada, namun kondisi faktualnya tidak ada. Pada indikator penghalang lalu lintas atau traffic barrier, kondisi idealnya ada namun opsional dan kondisi faktualnya tidak ada. Indikator lainnya, kondisi faktualnya yaitu tidak tersedia sarana khusus untuk pejalan kaki dan penyandang disabilitas dan halte tidak terawat sebagaimana mestinya. Lalu didapatkan analisis persoalan sebagai berikut. Yang pertama, jalan yang rusak dan perlengkapan jalan yang tidak sesuai kriteria kondisi idealnya berisiko mengganggu kelancaran berkendara dan kemungkinan terburuknya menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, mengingat ramainya wilayah tempat dengan adanya pertokoan, pelayanan publik, dan sekolah, sudah seharusnya disediakan sarana untuk pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Yang ketiga, halte yang tidak terawat menyebabkan orang tidak nyaman berada di situ dan enggan menggunakan halte itu. Maka solusinya, yang pertama, rehabilitasi jalan dan perlengkapannya. Yang kedua, evaluasi penggunaan material jalan agar tidak mudah rusak. Yang ketiga, pengawasan dan pemeliharaan jalan dan perlengkapannya. Yang keempat, penyediaan sarana dan pembatas jalan dengan trotoar atau sarana untuk pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Yang kelima, rehabilitasi dan pemeliharaan halte, sehingga harapannya orang merasa nyaman berada di situ dan pemberhentian dan atau pengangkutan penumpang lebih tertib. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.